memastikan pendidikan di wilayahnya aman dan melindungi para pengajar, itu merupakan kegagalan besar. Itu dosa besar bupati. Ya, sampai ada pengajarnya berkelindan dengan kasus seperti ini, itu dosa besar bupati. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai kemudian ini berproses hukum, lalu dia melakukan intervensi dengan mendamaikan. Tidak ada istilah damai-damai seperti ini dalam hukum acara pidana, dan itu menggunakan kekuasaan, menggunakan instansi, gitu. Itu merupakan sebuah penyelewengan kewenangan, ya, penyalahgunaan kewenangan yang justru merupakan dugaan tindak pidana sendiri. Dia terjadi maladministrasi di situ karena menggunakan kekuasaannya. Yang kedua, dia menggunakan seluruh fasilitas untuk kepentingan pribadi yang bukan merupakan tupoksinya. Ini bisa masuk ke dalam kategori dugaan korupsi juga. Jadi saya pikir gambaran dari apa yang dilakukan Bupati ini terhadap Supriyani ini gambaran situasi yang dihadapi rakyat biasa, gitu ya. Jangan hanya dianggap satu kasus Supriyani saja, jangan-jangan banyak kasus yang lainnya. Bagaimana kekuasaan bisa memainkan seluruh fasilitasnya, bisa memanfaatkan seluruh fasilitasnya untuk menekan rakyatnya apapun kasusnya, apapun situasinya. Jadi yang harus diperiksa saat ini justru adalah si Bupati. Bupati harus diperiksa terhadap dugaan maladministrasi, Bupati harus diperiksa terhadap dugaan korupsi yang menggunakan fasilitas negara. Kawan, setahu masyarakat umum, setahu rakyat Indonesia, Bupati itu bertugas melayani masyarakat. Dan sewaktu pemilihan atau pilkada atau pilihan bupati, Bupati pasti mengemis-ngemis suara dari rakyat. Kali ini Bupati mensomasi rakyat. Ini kan nggak masuk di akal. Masa rakyatnya sendiri disomasi 1 kali 24 jam. Kalau 1 kali 24 jam nggak ada klarifikasi, maka akan. Halo kawan, jumpa lagi dengan Taro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, dalam kesempatan kali ini kita simak ya. Kita simak tentang Bupati Konawe Selatan ya, Sulawesi Tenggara, yang mensomasi rakyatnya sendiri ya. Yang dimana rakyatnya sendiri itu adalah seorang guru honorer ya, akibat dari pencabutan daripada perjanjian ya. Jadi Bupati Konawe Selatan itu mensomasi guru honorer Supriyani dan hingga siapa itu namanya, Surunudin Dangga ya, nama Pak Bupatinya ya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan itu melayangkan somasi kepada Supriyani. Somasi ini ditayangkan usai Supriyani mencabut kesepakatan damai pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, dan Supriyani mengklaim kesepakatan damai tersebut dicabut lantaran Supriyani mengaku tertekan batinnya saat menandatangani surat itu. Nggak tertekan gimana? Kan dia berhadapan dengan para pejabat, sedang dia nggak terbiasa dengan menghadapi situasi seperti itu. Yang tertekan itu batinnya. Bukan kalau pejabat-pejabat itu orang-orang itu menekan Supriyani, bukan. Tapi yang tertekan itu hatinya, mentalnya dan psikisnya Ibu Guru Supriyani. Nah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk kepentingan pribadi itu terkait si Bupati. Tapi saya juga mau ini ya, menyoroti persoalan hukumnya ya, di mana pidana ini harusnya ultimum remedium dengan berbagai macam syarat yang ketat. Saya tidak melihat di awal kasus Supriyani ini terjadi semacam mediasi dan fasilitasi secara sipil di antara pihak sekolah lalu orang tua murid. Apakah ini karena latar belakang dari orang tua murid yang merupakan anggota dari instansi kepolisian atau seperti apa, itu juga tetap mempengaruhi. Yang artinya mekanisme sipil ini dilewati begitu saja tanpa menggunakan pendekatan-pendekatan yang baik gitu. Lalu masuk ke dalam proses pidana yang kita lihat sepanjang awal pemeriksaan ini, tidak adanya bukti yang kuat berupa scientific evidences yang mengandalkan hanya keterangan saksi-saksi saja. Padahal kalau kita lihat terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan berupa kekerasan fisik seperti itu ya, maka alat bukti saintifik lah yang bisa memastikan terjadi atau tidaknya kekerasan fisik itu. Berupa apa? Berupa visum, berupa keterangan forensik dan segala macamnya. Ini yang tidak dari awal kita lihat dan malah memainkan peran saksi ke saksi. Jadi rekayasanya kuat sekali dalam kasus ini. Begitu, Jose. Ya, Mas Julius, kita akan mengingat bahwa setelah adanya kabar ingin membatalkan kesepakatan damainya begitu ya, ada juga fakta persidangan yang mengungkap bahwa ada kemungkinan justru luka yang ada pada murid itu tuh bukan disebabkan oleh penganiayaan dari si Ibu Supriyani ini. Apakah ada catatan anomali-anomali pembuktian dan fakta persidangan yang Anda soroti lainnya, Mas Julius? Ya, itu kata kunci dari Jose udah tepat. Fakta
fakta persidangan itu setara dengan hukum yang berlaku atau undang-undang. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemarin saya memperhatikan seorang ahli forensik mengatakan adanya potensi alat yang berbeda yang digunakan untuk menyentuh fisik dan juga metode yang mungkin bukan pukul tetapi ada potensi seperti gesekan. Ini artinya tidak ada pemenuhan syarat pembuktian sebagaimana dimandatkan oleh hukum acara, yaitu prinsip beyond reasonable doubt. Artinya kita tidak boleh ragu sama sekali. Tetapi ketika forensik mengatakan potensi besar terjadi dengan metode yang berbeda, dengan alat yang berbeda, yang artinya tindakannya berbeda, maka jelas sekali di sini tuduhan terhadap Supriyani sangat-sangat tidak kuat dan kental sekali nuansa rekayasanya. Nah, makanya dari awal saya katakan ketika scientific evidences tidak digunakan di depan, maka rekayasa kasus akan menjadi peluang yang besar untuk dimainkan oleh aparat penegak hukum. Terlebih lagi kita tidak bisa pungkiri ya bahwa pihak pelapor juga merupakan korps dari instansi polisi itu sendiri atau Polri itu sendiri yang saat itu berwenang untuk memeriksa, mentersangkakan, bahkan menahan Ibu Supriyani. Nah, ini kan sebuah konflik kepentingan yang besar yang harusnya di depan tidak bisa terjadi gitu. Baik, Mas Julius, ini kan sudah 6 sidang bergulir, saksi ahli sudah dihadirkan di persidangan. Kira-kira apa lagi yang dibutuhkan untuk penyelesaian kasus ini? Apa barang bukti yang diperlukan lagi Ibu Supriyani untuk dihadirkan dalam persidangan? Saya pikir sejak awal majelis hakim ya dengan segala kewenangannya, dengan segala kedikdayaannya untuk memeriksa dan memutus perkara itu sesegera mungkin menutup dan menghentikan perkara ini. Tadi saya katakan pertama dari segi hukum acara dia sudah melanggar karena tidak ada pendekatan-pendekatan sipil yang berlaku di sekolah dan dalam dunia pendidikan itu diambil sebelum mengajukan laporan pidana sebagai ultimum remedium atau jalan paling akhir ketika tidak ada titik temu penyelesaian secara sipil berbasis ruang pendidikan nasional. Yang pertama. Yang kedua, ketika proses ini berjalan tidak ada scientific evidence di depan sehingga tidak memenuhi prinsip beyond reasonable doubt untuk diperiksa di hadapan persidangan. Yang ketiga, perlu juga dipertimbangkan bahwa siapa pihak pelapor, bagaimana relasi kekuasaannya. Yang kita lihat terjadi ketimpangan antara rakyat biasa dengan pelapor dan juga pemeriksa yang masih satu keluarga korps gitu ya. Lalu kita juga lihat peran bupati yang mengintervensi lalu mengatakan perlu ada mendamaikan dan segala macam. Ini harusnya dilihat sebagai satu situasi hukum, sosial dan kultural yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim untuk segera menghentikan perkara, memutus dan menyatakan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Saya pikir tidak ada bukti lagi, tidak ada pemeriksaan lagi yang perlu dilanjutkan. Karena setiap sidang yang bergulir dan menempatkan Ibu Supriyani di dalam atau di atas kursi pesakitan, seketika itu juga terjadi ancaman bagi masyarakat sipil biasa yang berpotensi untuk dikriminalisasi. Seketika itu juga terjadi ketidakadilan yang terus berkepanjangan dan ini akan menjadi satu contoh atau presiden yang buruk bagi dunia pendidikan ke depannya. Hari ini kita lihat Bupati Konawe telah melakukan somasi. Kita nggak tahu kekuasaan-kekuasaan mana lagi yang lain yang akan terus menekan rakyat biasa dan menggunakan fasilitas negara, menggunakan kekuasaan negara untuk menekan rakyat biasa. Ini tidak bisa ditindaklanjuti. Saya pikir hakim harus segera menghentikan dan menyatakan pembuktian selesai dan diputus tidak bersalah, begitu.